Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Sejak kecil, Damar sudah merasakan hal yang aneh dalam hidupnya. Setiap kali ia bertemu dengan seseorang yang memiliki wajah mirip dengan seseorang yang pernah ia lihat dalam mimpinya, hati Damar berdebar kencang, seperti ada sesuatu yang mengikatnya dengan orang itu. Suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang dari pasar, ia bertemu seorang pria tua yang mengenakan jubah panjang. Pria itu memandangnya dengan tajam, seolah sudah lama menunggu kedatangannya. "Namamu Damar, bukan?" tanya pria tua itu dengan suara berat. Damar mengangguk, merasa sedikit cemas. "Ya, tapi siapa Anda?" Pria itu tersenyum, namun senyumnya tampak mengerikan. "Aku adalah penjaga kodrat. Takdirmu sudah tertulis, Damar." Damar merasa bingung, namun pria itu melanjutkan, "Kamu adalah penerus dari garis keturunan yang terjebak dalam kutukan. Ini bukan pilihanmu, tapi kodrat yang harus dijalani." Damar mencoba untuk pergi, namun langkahnya terhenti saat pria itu melanjutkan kata-katanya, "Kamu akan menghadapi kenyataan bahwa apa yang terjadi padamu selama ini bukan kebetulan. Semua ini adalah bagian dari takdirmu." Setelah pertemuan itu, Damar merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap malam, ia melihat bayangan aneh yang bergerak di sudut matanya, dan suara bisikan yang menyebutkan nama keluarganya. Semakin lama, ia semakin merasakan adanya kekuatan gelap yang mendekat, seolah-olah takdirnya memang sudah ditentukan. Hingga suatu malam, Damar mengikuti bisikan itu dan menemukan sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Di dalam rumah itu, ia menemukan sebuah buku yang berisi sejarah panjang keluarganya. Ternyata, keluarganya sudah sejak lama terjerat dalam kutukan yang diwariskan turun-temurun. Kutukan yang membuat setiap generasi harus membayar harga dengan hidup mereka. Damar mulai merasa putus asa. Ia merasa tak bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan. Namun, di dalam buku itu juga ada satu jalan keluar, satu cara untuk membebaskan diri dari kutukan yang mengikatnya. Dengan tekad bulat, Damar mencari cara untuk memecahkan kutukan itu. Namun, semakin ia mencoba, semakin kuat kekuatan gelap yang mengancamnya. Takdir yang telah lama tertulis berusaha mengikatnya kembali, dan tak lama setelah itu, Damar merasakan kekuatan aneh menguasai tubuhnya. Ternyata, jalan keluar dari kutukan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Damar harus memilih, mengorbankan dirinya untuk membebaskan generasi berikutnya atau tetap terjebak dalam kutukan itu selamanya. Takdirnya memang sudah ditentukan, namun pilihan ada di tangannya. Damar duduk terdiam di sudut kamar, memegang buku tua yang baru saja ia temukan. Kata-kata dalam buku itu terus terngiang di telinganya. Takdir tidak bisa dihindari, tetapi keputusan bisa mengubah hasil akhirnya. Namun, semakin ia merenungkan itu, semakin ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh misteri ini. Kekuatan gelap itu semakin mendekat, merasuki pikirannya. Malam demi malam, Damar dihantui oleh mimpi buruk yang semakin menakutkan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wajah orang-orang yang telah terjebak dalam kutukan itu, nenek moyangnya, yang semuanya meninggal dengan cara yang mengerikan, seolah ada tangan tak terlihat yang menghancurkan hidup mereka satu persatu. Di tengah kegelapan mimpi itu, Damar mendengar suara bisikan yang semakin jelas. "Kamu tidak bisa melawan takdir, Damar, kamu sudah terpilih." Tiba-tiba, tubuhnya terbangun dari tidur, dan ia merasa seperti ada yang menekan dadanya. Ia mendongak dan melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Bentuknya seperti seseorang yang pernah ia kenal. Suara tawa halus menggema dalam ruangan itu, menggetarkan tulang-tulangnya. Damar berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Ketika akhirnya bisa bangkit, ia berlari keluar rumah, menuju ke tempat yang selama ini ia hindari, kuburan keluarga yang terletak di luar desa. Kuburan yang konon katanya menyimpan banyak rahasia kelam. Di sanalah akar kutukan itu berasal. Sesampainya di sana, ia berdiri di depan makam leluhurnya.
Batu nisan itu tampak tua dan retak, dengan tulisan yang hampir tak terbaca lagi. Hujan mulai turun deras, tetapi Damar tidak peduli. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menemui sumber kekuatan gelap yang telah menguasai hidupnya. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggelegar di udara. Suara itu berasal dari makam yang ada di hadapannya. Damar mendekat, merasa tubuhnya terhisap oleh kekuatan yang tak kasat mata. Begitu dia mendekat lebih jauh, tanah di sekitar makam itu mulai bergerak, dan dari dalamnya muncul sosok yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Sosok itu mengangkat wajahnya, dan Damar terkejut melihat wajah orang tuanya yang sudah lama meninggal, tersenyum sinis padanya. "Takdir sudah diatur, kamu tak bisa lari darinya." Suara itu bergema, menggetarkan seluruh tubuh Damar. Dengan tubuh yang lemas, Damar jatuh tertekuk di depan makam itu. Namun, dalam dirinya muncul keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan suara serak, ia berteriak, "Aku memilih untuk mengubah takdir. Aku tidak akan terjebak seperti mereka." Tanpa ia sadari, kalimat itu adalah kunci yang telah lama ditunggu oleh kekuatan gelap itu. Sebuah cahaya terang tiba-tiba memancar dari tubuh Damar, dan segala kekuatan gelap yang selama ini menguasai hidupnya seakan terhenti seketika. Sosok ibunya yang ada dalam makam itu tampak terkejut, sebelum akhirnya menghilang dalam kabut hitam yang membubung tinggi. Damar terjatuh ke tanah, lelah dan lemas, tetapi entah bagaimana ia merasa lebih ringan. Hujan mulai berhenti, dan langit yang semula gelap kini terlihat sedikit lebih cerah. Damar tahu, meskipun kutukan itu telah dihentikan, ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya lepas dari takdir yang telah mengikat keluarganya selama berabad-abad. Namun, setidaknya, ia kini tahu bahwa takdir bisa dilawan, meski hanya sekali dalam hidup. Damar menatap langit yang mulai cerah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Damar terbangun di pagi hari, merasa tubuhnya masih lelah setelah malam yang penuh dengan pertempuran batin dan kekuatan tak terlihat. Meski kutukan itu sepertinya sudah terhenti, perasaan tidak tenang tetap menghantuinya. Sesuatu dalam dirinya merasa bahwa ketenangan ini hanya sementara, dan takdir yang ia lawan belum berakhir sepenuhnya. Saat ia berjalan pulang ke rumah, langkahnya terhenti di tengah jalan. Sebuah suara lembut namun berat mengalun di udara, memanggil namanya. "Damar, kamu pikir ini selesai?" Suara itu datang dari belakangnya, dan saat ia berbalik, tidak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang menggigit kulitnya. Namun, suara itu terus menggema di dalam pikirannya. Damar tahu, meski ia sudah berhasil mengalahkan sebagian dari kutukan, takdir yang ada dalam darahnya belum sepenuhnya terhapus. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa kutukan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang generasi yang akan datang. "Jangan terlalu cepat puas." Suara itu kembali bergema, kali ini lebih dekat, hampir berbisik di telinganya. "Kodratmu adalah menjadi penjaga takdir ini. Selama garis keturunanmu masih ada, kutukan itu akan hidup kembali." Damar merasa tenggelam dalam perasaan cemas. Ia harus menemukan cara untuk benar-benar mengakhiri kutukan itu. Jika tidak, selama ia hidup, atau bahkan setelah ia mati, keturunan-keturunannya akan terus terperangkap dalam siklus yang sama. Pikirannya pun membawa Damar kembali ke rumah tua yang pernah ia kunjungi. Ia tahu ada sesuatu yang belum ia temukan di sana. Suatu rahasia yang tersembunyi di dalam rumah itu. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat daripada apa yang ia bayangkan. Dengan tekad yang baru, Damar memutuskan untuk kembali ke sana, untuk mencari jawaban yang selama ini menghindarinya. Malam itu, ia memasuki rumah tua dengan langkah hati-hati. Setiap sudut ruangan terasa asing, meskipun ia sudah beberapa kali berada di sana. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada aroma yang lebih tajam, lebih menyengat, seolah-olah rumah itu hidup dan menunggu kedatangannya. Di ruang belakang rumah, Damar menemukan sebuah ruang bawah tanah yang terkunci rapat. Pintu itu sepertinya tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun.
Dengan penuh keberanian, ia membuka pintu itu dan melangkah turun ke dalamnya. Di dalam ruang bawah tanah, Damar menemukan sebuah altar tua yang terbuat dari batu. Di atasnya, ada sebuah batu hitam yang tampak biasa. Namun Damar merasakan getaran aneh yang berasal darinya. Sesuatu yang gelap dan kuat, yang membuat hatinya berdegup kencang. Begitu ia mendekat, tiba-tiba sebuah tangan besar muncul dari dalam batu, memegang tubuhnya dengan kuat. Damar terkejut, berusaha melepaskan diri. Tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat genggaman tangan itu. Sosok dari kegelapan itu muncul. Wajahnya samar di balik kabut hitam, matanya berkilat merah. "Damar, kamu masih belum mengerti." Suara itu kembali bergema, kini lebih dalam dan menakutkan. "Takdir ini bukan sekadar kutukan. Ini adalah bagian dari roda kehidupan yang tak bisa dihentikan. Setiap upaya untuk melawan hanya akan membawa kehancuran yang lebih besar." Damar merasakan kekuatan itu semakin menariknya ke dalam. Namun, di dalam dirinya muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kesadaran baru bahwa meskipun takdir itu kuat, ia memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Dengan sekuat tenaga, Damar menarik tangan yang memegangnya, dan dalam sekejap, batu hitam itu meledak menjadi serpihan-serpihan yang berserakan di sekitarnya. Cahaya putih terang menyinari ruang bawah tanah, mengusir kekuatan gelap yang menguasainya. Namun, sebelum Damar bisa bernapas lega, suara itu kembali terdengar. "Kemenanganmu hanya sementara. Damar, ingat, setiap kutukan selalu punya cara untuk kembali." Damar berdiri, merasa lelah dan hancur. Namun ada satu hal yang ia tahu pasti. Dia mungkin tidak bisa menghentikan takdir sepenuhnya, tetapi ia bisa berjuang melawan kekuatan yang mengikatnya. Tak ada jalan keluar yang mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Damar terengah-engah, berdiri di tengah serpihan batu hitam yang kini terbaring di lantai ruang bawah tanah. Cahaya putih yang menyinari ruang itu perlahan mulai meredup, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Namun, meskipun ruang itu kembali gelap, Damar tahu bahwa pertempurannya belum selesai. Kekosongan yang ada hanya sementara, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Langkah kaki Damar terasa berat, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tidak bisa terus terjebak dalam putaran kutukan yang menimpa keluarganya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan ini, sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua, yang bersembunyi di balik takdirnya, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Saat ia berjalan keluar dari ruang bawah tanah, perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Suasana yang tadinya sunyi, kini terasa tegang. Damar berbalik, dan di ujung tangga, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di sana. Sebuah sosok tinggi dengan jubah panjang yang berkibar meski tidak ada angin. "Sungguh berani." Suara itu terdengar lagi, lebih dalam dan lebih mengerikan. "Tetapi takdirmu tidak bisa kau ubah begitu saja, Damar." Damar mengatupkan giginya. "Aku sudah cukup mendengar tentang takdirku. Tidak ada yang bisa mengubah takdirku, selain aku sendiri." Sosok itu tertawa pelan. Suara yang seperti bergema dari kedalaman bumi. "Kamu pikir begitu? Tapi takdir adalah roda yang tidak akan berhenti berputar. Kamu hanya satu bagian dari putaran itu. Apa yang kau lakukan hari ini hanya akan mengantarkanmu pada takdir yang lebih buruk." Damar merasakan angin dingin berhembus, menyentuh kulitnya seperti jarum es. Namun, kali ini, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kutukan biasa. Ia merasa seperti sudah terlalu jauh terlibat, dan bahkan jika takdir itu tidak bisa dihindari, ia akan berusaha keras untuk mengubahnya. "Sekali lagi aku katakan, ini bukan akhir," kata Damar, dengan suara yang lebih pasti. "Aku akan melawan sampai akhir. Aku akan mencari cara untuk membebaskan diriku dan keturunanku dari kutukan ini." Sosok itu mendekat, langkahnya berat dan lambat, seolah-olah setiap langkahnya menggetarkan bumi. "Kau ingin melawan takdir? Baiklah, Damar, tetapi ingat, apa yang kamu pilih akan mempengaruhi lebih dari sekadar dirimu, kehidupanmu, kematianmu,
dan mereka yang akan datang setelahmu, semua akan terpengaruh oleh pilihanmu. Dengan setiap kata yang keluar dari sosok itu, Damar merasa seolah kekuatan jahat itu berusaha merasukinya. Namun, meskipun kekuatan itu begitu kuat, Damar merasakan ada kekuatan lain yang membangkitkan keberaniannya. Kekuatan yang datang dari dalam dirinya, dari semua yang telah dia lalui untuk sampai sejauh ini. Sosok itu berhenti, dan suasana menjadi sunyi kembali. Kamu memang berani, Damar, tetapi takdir sudah ada di tangan yang lebih besar. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah tertulis. Semuanya bisa diubah, jawab Damar dengan tegas. Aku tidak akan menyerah, aku akan terus berjuang. Tiba-tiba, sosok itu menghilang dalam kabut hitam yang pekat, meninggalkan Damar sendirian di rumah tua yang kembali sepi. Hembusan angin yang tajam terasa menusuk, namun Damar tetap berdiri tegak. Kali ini, dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Sebuah kekuatan yang tumbuh dari keberanian dan keyakinannya. Dengan langkah mantap, Damar meninggalkan rumah itu, membawa tekad baru dalam dirinya. Ia tahu, meskipun takdirnya penuh dengan misteri dan ancaman, ia tidak akan membiarkan takdir itu menentukan hidupnya. Ia akan mencari jalan untuk menghentikan roda takdir yang terus berputar. Karena, bagi Damar, pertempuran ini baru saja dimulai. Damar melangkah keluar dari rumah tua yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Angin dingin yang menggerakkan dedaunan seakan mengikuti setiap gerakan langkahnya. Meskipun kutukan itu tampaknya sudah berhenti, Damar tahu bahwa dia tidak bisa tenang begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Saat ia berjalan kembali ke desa, perasaan berat semakin menguasai dirinya. Setiap langkah terasa semakin sulit, seolah-olah tanah yang ia pijak mencoba menariknya ke dalamnya. Ketakutan, rasa cemas, dan rasa bersalah mulai menghantui pikirannya. Meskipun ia berhasil menghadapi kekuatan gelap yang menguasai rumah tua itu, Damar merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang tak bisa dia tangkap dengan mudah. Tiba-tiba, ia mendengar langkah-langkah di belakangnya. Langkah yang berat, namun penuh kehati-hatian. Damar berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan menemukan seorang pria tua berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan mata tajam. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, namun wajahnya penuh dengan kerutan dan bekas luka. Kamu sudah melawan takdirmu, Damar, kata pria itu dengan suara serak. Tetapi ingat, takdir itu tidak pernah mudah dilawan. Dia akan selalu menemukan cara untuk kembali. Damar menatap pria itu dengan cemas. Siapa kamu? Apa yang kamu ketahui tentang takdirku? Pria tua itu mengangguk perlahan. Aku adalah salah satu penjaga garis keturunanmu, yang juga terjerat dalam takdir yang sama. Aku tahu apa yang kamu alami, dan aku tahu bahwa meskipun kamu berusaha mengubahnya, takdir akan terus mengejar. Kamu harus berhati-hati, Damar. Jika kamu melawan terlalu keras, kamu akan menghancurkan lebih banyak dari yang kamu inginkan. Damar merasa ada sesuatu yang aneh tentang pria ini. Dia merasa seperti pria ini tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan? Pria itu menghela napas dalam-dalam, seolah berat sekali untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Takdir ini bukan hanya tentangmu. Ada entitas yang lebih kuat dari kita semua. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa mengundang kehancuran yang lebih besar. Kamu mungkin bisa mengubah takdirmu sendiri. Tetapi jika kamu mencoba untuk mengubah garis keturunanmu, dunia akan membalas dengan cara yang tak terbayangkan. Damar menggigit bibirnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan membiarkan kutukan ini mengendalikan hidupku dan hidup keturunanku. Pria itu menatap Damar dengan mata yang penuh kecemasan. Ada sebuah tempat di luar desa ini, tempat yang tidak pernah ada di peta, dan tempat yang sangat sedikit orang yang tahu. Di sana, kamu akan menemukan kunci untuk menghentikan kutukan ini. Tetapi, berhati-hatilah, tempat itu dijaga oleh kekuatan yang lebih gelap dari yang kamu bayangkan.
Damar merasakan ketegangan yang mengalir dalam tubuhnya. Tempat itu, di mana? Pria itu tidak menjawab langsung. Dia justru mengulurkan tangan, menunjukkan sebuah benda kecil yang tergantung di lehernya. Sebuah medali tua yang berkilau samar di bawah sinar bulan. Kamu akan tahu saat-saatnya tiba. Jangan lupa, Damar, kamu bukan hanya berjuang untuk dirimu sendiri. Jika kamu gagal, semua orang yang kamu cintai akan menjadi korban takdirmu. Dengan itu, pria tua itu menghilang dalam sekejap, seperti tertelan oleh bayangan malam. Damar berdiri terpaku, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Ketakutan, kebingungan, dan ketegangan berkecamuk di dalam dirinya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dengan medali tua yang masih terayun di tangannya, Damar memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Tak ada jalan mundur lagi. Jika benar ada tempat yang bisa menghentikan kutukan ini, ia harus menemukannya, tidak peduli betapa sulit atau berbahayanya. Dengan hati yang penuh tekad, Damar melangkah maju, menuju petualangan yang lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Damar melanjutkan perjalanan menuju tempat yang disebutkan oleh pria tua itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan bumi menahan langkahnya. Namun tekadnya tak pernah goyah. Ia tahu bahwa kutukan yang mengikat keluarganya takkan berhenti hanya dengan keberanian semata. Ia harus menemukan cara untuk memutus rantai takdir yang menjeratnya. Setelah beberapa hari berjalan melalui hutan yang semakin lebat, Damar tiba di sebuah lembah yang sunyi. Tanahnya gelap, tertutup rumput dan semak-semak yang lebat. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat ini. Udara terasa lebih tebal, dan bayangan-bayangan gelap bergerak-gerak dengan sendirinya di antara pepohonan. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah bangunan tua yang tidak terdeteksi oleh siapapun, sebuah kuil yang terlupakan oleh waktu. Kuil itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran misterius, seolah mengisahkan sejarah yang tak pernah diketahui. Di pintu gerbangnya, ada simbol yang sama dengan yang ada pada medali tua yang diberikan pria itu. Damar menggapai medali itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ini adalah tempat yang dimaksud. Tanpa ragu, ia memasuki kuil tersebut, dan begitu melangkah masuk, suasana berubah menjadi lebih gelap. Cahaya matahari tidak lagi tembus ke dalam, hanya ada lilin-lilin yang menyala samar, memberikan cahaya yang sangat redup. Tiba di tengah kuil, Damar melihat sebuah altar besar di hadapannya. Di atas altar, terletak sebuah kitab tua yang tertutup debu, seakan sudah lama tak tersentuh. Begitu ia mendekat dan membuka kitab tersebut, tulisan-tulisan kuno mulai bersinar. Dalam kitab itu tertulis tentang sebuah ritual kuno yang dapat memutuskan kutukan darah yang turun-temurun. Namun, ada satu bagian yang membuat Damar terkejut. Ritual itu harus dilakukan dengan pengorbanan, bukan pengorbanan yang biasa, tetapi pengorbanan yang melibatkan jiwa yang paling berharga bagi pelaku ritual. Damar menyadari bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia harus rela mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hatinya berdebar. Ia harus memilih, apakah ia akan melanjutkan ritual ini dengan pengorbanan yang tak bisa ia terima, ataukah ia akan berhenti dan menerima kenyataan bahwa kutukan itu akan terus mengikutinya dan keturunannya. Tidak ada pilihan mudah. Namun, Damar tahu satu hal, ia tidak bisa lari dari takdir. Jika harus mengorbankan dirinya untuk memutus kutukan yang mengancam keluarganya, maka ia akan melakukannya. Dengan tekad yang kuat, Damar memulai ritual itu. Ia mengikuti setiap petunjuk dalam kitab dengan hati-hati, mengucapkan mantra-mantra kuno yang terasa berat di lidah. Suasana di sekitar kuil menjadi semakin mencekam, dan tiba-tiba, bayangan hitam yang gelap mulai muncul dari setiap sudut ruangan. Mereka menari-nari dengan penuh amarah, berusaha menghentikan ritual yang sedang dilakukan. Namun Damar tidak mundur. Ia melanjutkan, semakin cepat dan semakin kuat. Ketika ritual hampir selesai, bayangan hitam itu menyerangnya dengan kekuatan luar biasa. Mereka merasuki tubuhnya, berusaha mengambil kendali atas jiwanya. Tapi Damar tidak gentar. Ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar. Saat puncak ritual tercapai,
Damar merasakan tubuhnya terguncang hebat. Ia jatuh ke lantai, merasa seakan-akan seluruh jiwanya terpecah. Namun, di saat itu, sebuah cahaya putih yang sangat terang muncul, mengelilingi tubuhnya. Cahaya itu bersinar lebih terang dari yang pernah Damar rasakan, mengusir semua bayangan gelap yang berusaha menguasai tubuhnya. Seketika itu juga, tubuh Damar terangkat ke udara, dan kutukan yang mengikat dirinya serta keturunannya hancur berantakan. Semua rasa takut, kekuatan gelap, dan bayangan-bayangan yang telah menghantuinya selama ini lenyap begitu saja. Setelah beberapa saat, tubuh Damar jatuh ke tanah. Ia terbaring lemah, napasnya terengah-engah. Ketika ia membuka mata, semua bayangan gelap itu menghilang. Kuil itu kembali sunyi, hanya ada sisa-sisa cahaya yang perlahan meredup. Damar tahu, meskipun ritual itu telah selesai, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan seperti sebelumnya. Kutukan itu telah berakhir, tetapi pengorbanan yang ia lakukan tidak akan pernah dilupakan. Ia telah memutuskan siklus yang telah berlangsung selama berabad-abad, dan takdirnya akhirnya terhenti. Saat ia berjalan keluar dari kuil, Damar merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun ia harus membayar harga yang sangat besar, ia telah mengakhiri kutukan yang mengikat darah keluarganya. Dengan langkah berat, namun penuh kebebasan, Damar meninggalkan lembah itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, ia telah menulis takdirnya sendiri.